Salam sejahtera, shalom bagi setiap saudara-saudara sekalian. Para pastor, setiap kali mereka dalam tugas melayani pemberitaan Injil, maka mereka menggunakan baju khusus atau disebut baju kolar. Dan di dalam jubah itu ada yang menjadi ciri khas, yaitu di leher ada sebuah bahan fiber berwarna putih, yang bila mana bahan ini saya lepas, maka akan nampak seperti lidah. Bahan fiber atau kolar ini yang sering disebut memiliki dua makna. Yang pertama, pada umumnya dan maksud pembuatan awal, kolar ini berwarna putih. Putih artinya suci. Jadi para pastor itu menjaga hidupnya di dalam kesucian, sebab memang itu adalah standar Tuhan, yaitu kudus. Maka hari ini jangan saudara-saudara merasa kesucian itu tidak lagi diperjuangkan oleh para pastor. Karena selama kita hidup, tujuan iman kita supaya kita menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Lalu ada makna yang kedua, yaitu kolar ini berbentuk seperti lidah. Ini memaknai bahwa biarlah para pastor menjadi perpanjangan lidahnya Tuhan, memberitakan Injil, menjadi penyambung lidah Tuhan. Lidah ini sangat penting, diibaratkan seperti api yang bisa menghanguskan sebuah hutan. Lidah juga diumpamakan seperti sebuah kemudi, yang bila mana kemudinya salah mengarahkan, maka kapal itu bukan hanya tersesat, juga bisa karam oleh karena cuaca iklim yang buruk atau tujuan yang salah. Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pun kita sebagai para pemimpin, baik pemimpin umat ataupun pemimpin dalam institusi atau pejabat negara, kita juga diberi amanah menjadi perpanjangan lidahnya Tuhan. Oleh sebab itu, dimulai dari rumah Tuhan, hendaklah yang kita suarakan adalah kebenaran, bukan kabar bohong atau hoak. Kalau hari ini menjelang Pilpres 2 bulan lagi, maka suasana politik di bangsa kita banyak hoak di mana-mana, yang mana semestinya tidak boleh terjadi. Apalagi kalau di dalam gereja. Maka para pastor beritakanlah kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Injil yang murni, yang Tuhan maksud tujuan penyelamatan, yaitu kasih karunia supaya manusia dapat dikembalikan kepada rancangan Bapa yang semula. Dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, itu sudah sangat-sangat mengerikan. Apabila lidah kita salah mengucapkan, maka itu bisa menyesatkan hidup kita dan bahkan membakar banyak korban-korban yang akan terluka dan tersakiti. Selama saya melayani 20 tahun, saya pernah berdusta. Saya pernah berbohong oleh karena ambisi. Saya pernah tidak jujur dan saya pernah menipu. Namun hari ini saya sadar bahwa seorang pemberita Injil bukanlah hanya sekedar cakap berkata-kata, tetapi hendaklah mereka juga dapat setia mengerjakan apa yang diucapkan sesuai arahan dan tuntunan Tuhan.
Namun ada hal yang lebih celaka daripada sekedar kapal karam atau hutan yang terbakar. Kalau saudara-saudara melihat di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 26-27, di sana menjelaskan bahwa ibadah seseorang kepada Tuhan menjadi sia-sia. Wah, ini mengerikan. Kalau saudara memperkarakan tentang hidup yang sebenarnya, karena hidup itu ada, hari ini kita ada di tengah-tengah kehidupan yang beberapa kehidupan. Yang pertama ada kehidupan tumbuhan. Yang kedua ada kehidupan hewan. Yang ketiga ada kehidupan manusia, yaitu kehidupan kita. Ketiga kehidupan ini digambarkan seperti uap. Sebentar saja sudah tidak ada. Digambarkan seperti hidup ini hanya sebentar saja, seperti rumput. Digambarkan hidup ini akan kembali kepada debu dan tanah. Ada kehidupan yang satu, yang keempat, yang jarang diperkarakan dan dipikirkan, yaitu kehidupan kekal. Di sanalah kehidupan yang Tuhan mau kembalikan kepada rancangan semula. Jadi, kalau tumbuhan, hewan, manusia ini tidak bisa mengerti maksud Tuhan, maka tiga kehidupan ini diumpamakan seperti rumput saja. Tentu dari tumbuhan, hewan, manusia. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Maka manusia ini dari hewan dan tumbuhan punya potensi untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Sebab kita ingat, kalau kita tetap hidup dalam kehidupan manusia, maka darah dan daging tidak akan mewarisi kerajaan surga. Maka yang Tuhan tebus dan membayar dosa-dosa kita adalah manusia rohani kita. Maka hari ini kita hidup, mari kita memperkarakan, memikirkan, memperjuangkan bagaimana supaya manusia rohani kita ini dapat mengalami pertumbuhan dengan sehat dan benar. Supaya kita selama hidup tidak hanya memperkarakan masalah kehidupan natural manusia yang seringkali membuat manusia khawatir. Hari ini saudara, janganlah kamu khawatir, sebab hidup kekalmu jauh lebih berharga daripada hidupmu yang fana. Dan karena khawatir itu, banyak orang akhirnya menjajakan janji atau memakai lidahnya untuk sesuatu hal yang salah. Maka hari ini saya mengajak setiap kita, selama dikatakan kita masih menumpan di bumi waktu yang sementara ini, mari kita jangan menjadi orang yang celaka, yang hanya menyuarakan firman Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Supaya suatu hari kelak ketika kita ada di ujung maut, kita tidak mengalami rasa gentar sedikit pun. Karena selama kita hidup sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita semua, termasuk rekan-rekan pelayanan dan juga secara umum umat Tuhan dan seluruh pemirsa yang mendengarkan video renungan hari ini, mari menjaga lidah kita. Jangan merusak bangsa ini, institusi, gereja, rumah ibadah hanya karena kepentingan-kepentingan kita merusaknya dengan lidah, mengeluarkan kata-kata yang dusta. Supaya kalau kita hidup benar hari ini, memikirkan manusia rohani kita, suatu hari kelak waktu kita ada di ujung maut, di pembarian terakhir, setiap hari punya potensi masuk peti mati. Jadi kalau hari ini kita masih mendengarkan sebuah teguran dan peringatan ini, mari kita perhatikan baik-baik.
dan kita mau berubah. Supaya waktu maut menjemput kita, damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap hati mereka. Karena mereka tahu, selama mereka hidup, mereka bukan hanya mempercayai perkataan Tuhan, bukan hanya mengucapkan perkataan Tuhan, tetapi mereka juga melakukan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka dengarkan. Kiranya renungan hari ini, semua kita boleh menjaga perkataan kita. Ucapkan, pergunakan kata-kata yang baik, yang membangun, yang memberikan damai sejahtera, sukacita. Kalaupun harus menegur, tegurlah di dalam kasih. Sekalipun menyampaikan konteks kebenaran, sampaikanlah kebenaran apa adanya dan disertai dengan kasih. Saya Pastor Andi Simon mengucapkan selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Shalom.